Takun bukan autar. Kamu puasa Senin, Kamis, Rejab, puasa macam-macam campur Ramadan sampai diare kan autar seperti sekarang. Sholat sampai kayak busur bengkong, saking banyak sholat, puasa sampai seperti sekarang. Ini kata Nabi Muhammad dan diterima semuanya itu illa biwarok hadis, kecuali kita punya sifat hati-hati tentang urusan keuangan. Kalau sudah itu bermasalah, masalahnya bukan masalah uangnya, masalahnya ini kalau kita teruskan sholatnya ditolak, itu yang masalah. Kalau sudah sholatnya ruwet, dunia akhirat ruwet semua. Karena tidak bisa orang masuk surga kecuali dengan rahmat, dan rahmat tidak akan diberikan kecuali orang itu menjalankan perintah sholat. Dan sholat tidak mungkin diterima kecuali kita menjaga diri dari perkara yang haram. Mungkin dibalik rezeki saya bawakan. Paham bro? Kalau Ustaz, paham bro? Nah ini urusan keuangan itu cepati detail. Kata mulanya kepikir, cepati diinspirasi. Bila penghasilan bila ini lakannya stres. Karena survei membuktikan di lapangan bahwa lanang itu aneh, nyolong di kantor, nota dipalsukan, pembukuan digandakan. Apa sebabnya? Karena nyonya geremeng di rumah. Kemenang gitu. Ini survei di lapangan. Nyonya geremeng terus ya kali melunturnya kontrak tahun beruna. Untuk kalau sekilo pemain apik, langsung membeli kok ini lanangnya stres nyolong. Karena nyonya kakek kalam, itu akhir lanangnya. Kadang-kadang menyanyi sambatan itu heli, boleh bunyi dagangan sekandung, dagangan sekandung. Maka ini suka kan sekali-sekali tak Turki, sesal bang. Turki kan Mbak Galon itu yang disebut dari YouTube, akhirnya nangis stres, maka digandakan. Akhirnya kabeh disikat, itu anak prai. Akhirnya kita yang asalnya mau senang-senang dengan hal yang haram, ada urut semua masalahnya. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau kamu kawin dapat istri tidak tanya masalah keuangan, itu wanita solihah. Tapi kalau sudah kawinnya itu masalah pikir terus, aduh ini itu turunnya malapir ya. Dulu pikir yang tahu-tahu masalah udah urusannya pikir terus, ya ruwet masalah. Begitu pula kita ini yang sekarang yang punya anak kawin, punya menantu, itu harus kita fokuskan ketika anak kita dikawin sama orang itu ibadahnya, bukan masalah keuangannya. Karena keuangan itu kurang lebih rezeki ini menungso itu sama tulisannya, gak kira nambah, gak kira pun. Kalau sudah bagiannya tidak bakal dimiliki orang lain, kalau sudah milih orang lain tidak bakal dimiliki oleh Allah diberi kualitas ilek, Allah dikusimkan hasilun. Jadi kalau sudah bukan bagian kamu tidak bakal sampai sama kamu. Kalau sudah bagian kamu akan sampai kepada tubuh saya sepi, gara-gara sama saingan. Walaupun tuh berjejer, kadang rezeki yang langit sama ya masa gara-gara aku membuka tubuh barang dalam itu kan untuk yang menungso. Untuk yang menungso, tapi pangeran ini maha adil. Tulisannya ada. Tulisannya itu dibalik rezeki sedang. Kami lihat bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu masuk ke rumahnya Siti Fatimah Zahra, masuk ke rumah Siti Fatimah. Siti Fatimah ini putrinya Nabi Muhammad, punya cucu namanya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Dan ini ini kejadian alam. Amba itu lebih cinta dengan cucu daripada anak. Kadang-kadang Amba itu siap menyeneni anaknya gara-gara kurang perhatian ambek putu nih. Dulu sayang sama anaknya, tapi ketika anak itu menghasilkan anak, maka si orang tua yang asal sayang sama anak berubah sayang ambek putu. Jadi pikir putu nih terus. Kadang-kadang anak itu seperti dia terus gila teman-teman. Kadang-kadang hebatnya anak awal juga sebenarnya ini anak ini. Ternyata cintanya Mbak ini lebih asfak kepada cucu. Dan itu perasaan yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad masuk ke rumah Siti Fatimah, yang dicek Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, karena enggak lebih perhatian dengan cucu. Jadi survei lapangan.
ketika melihat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu lemes, Kanjeng Nabi takut. Jadi kenapa Hasan Husain itu lemes? Kata Siti Fatimah, minta maaf Rasulullah, ini Hasan Husain tidak ada yang dimakan 2 hari kecuali air sama kurma, makanya lemes. Berkata Fatimah, ya sama, saya 2 hari ini cuma minum air sama kurma. Yang dimakan mana? Ali mana Ali? Ali ini kunjungi Siti Fatimah. Apa Sayyidina Husain? Sayyidina Husain. Mangkuli Kanjeng ini Ali. Yaitu suami saya masih di pasar jual. Loh, kenapa kalau tidak ada yang dimakan? Kenapa? Yaitu Rasulullah, Sayyidina Ali itu jualan di pasar tapi gak payu karena pasaran sepi, sehingga beliau hanya bisa ngasih kita air sama apa kata Nabi Muhammad? Sampai lihat mertua si Nabian. Apa jadi Kanjeng Nabi? Tidak apa-apa. Nah, berarti kamu sholat kan? Sholat, ngaji. Malam tahajud. Sayyidina Ali bangun kamu apa enggak? Iya. Baca Quran baca. Maghrib bisa makmur ibadah. Iya. Tidak apa-apa. Yang dimakan air sama kurma tidak apa-apa, doakan nanti rezekinya ada. Sayyidina Ali datang minta maaf sama Rasul, minta maaf Rasul, Siti Fatimah, Hasan Husain tidak sempat saya kasih makan 2 hari ini kerjaan sepi. Apa yang kata Rasulullah? Tidak apa-apa Ali, saya loh istri saya di rumah 2 bulan hanya makan air sama kamu masih lebih baik jadi suami daripada saya. Nanti rezekinya ada lagi. Artinya loh, Kanjeng Nabi ini tidak pernah fokus kepada urusan itu. Yang penting ibadahnya bagus, makan seadanya. Karena dunia mau ditinggal tidak dibawa selama. Ini juga mertua. Terus dari mertua kadang-kadang mertua zaman now ya, di aneh sosial. Mertua itu sudah dicek lah, kulkas di dalam kosong di situ kulkasnya. Kadang-kadang belum berhasil anak. Tidak usah sudah, sampai tidak terlalu banyak tanya rumah tangga itu tergantung apa suaminya. Sungguh bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak pernah mendesak urusan itu sehingga rumah tangganya diberikan harmonis, karena tahu keberkahan itu ketika seorang suami berhasil mendapatkan kesetiaan. Allahumma shalli ala Muhammad. Paham? Paham. Nah, yang Mayu Somerat itu berarti dalam urusan bisnis, uangnya itu ada, rezekinya itu ada. Cuma kita ini apa ya, mustajab itu susu. Nanti itu ada, bagiannya itu sudah ada sendiri-sendiri. Saya dulu kaya, Beb, saya ingin melarat. Ya nanti kaya lagi. Saya punya rumah sekarang nggak punya, nanti punya rumah lagi. Saya Beb, apa mana? Saya pernah main-main. Udah fokus saja sama sholatnya. Kan Nabi paling khawatir dengan perkara apakah berarti tidak usah kerja, fokus saja? Keliru. Kerja, cari uang yang halal, cukupi anak istri. Karena orang suami yang tidak kerja itu dilaknat sama Allah. Nabi Muhammad SAW yang mengatakan dalam hadisnya, kafa bil mar'i itsman an yudhi'a man yakul. Kata Nabi Muhammad, cukup bagi seorang itu dosa ketika menelantarkan keluarganya dalam keadaan lapar. Anak istri dibiarkan lapar, sing lanang gak megawe, gak mau cari rezeki yang halal, bondone ngutang, apa mana sing megawe sing wadon, sing lanang di rokokan belum TV. Kalau ini itu ngopi-ngopi. Ini wong lanang model dikit pada tanggung jawab, gak usah dipertahankan. Kenapa? Karena dia tidak punya tanggung jawab kepada keluarga. Ngalami itu utang, ditagih, pindah kota, pindah profesi, pindah rumah. Karena terlalu banyak utang. Ngalami itu yang dalam pegawai, kerjaan pemalas kok. Ditambah diparang, disuruh wiritan, bisa wiritan pegawai. Oleh pikir sing hati, kasih cukup anak keluarganya, itu sudah bagian kerja. Dan itu yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi mulai kecilannya itu kerja. Kecil kata Nabi yang meletus. Sudah agak dewasa, Nabi Muhammad pulaan kain sama Siti Khadijah. Sudah Rasul jadi Rasul, Kanjeng Nabi bikin perang, digaji, dapat humus halal buat kerja mulai tua, mulai muda sampai tua sampai meninggal. Rasul itu pekerja keras. Walaupun yang sekuler Nabi Muhammad, itu wali lah, Nabi Muhammad udah. Nah kalau kita anak pegawai lebih terus tidak bisa, harus bekerja dengan rezeki yang halal
sehingga sholat kita akan diperbaiki oleh Allah, dan itu harapan daripada kejadian Isra wal Mi'raj, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rezeki kita paling barokah. Amin. Sebagai amalan baca surat Waqiah. Kalau sudah sore baca Waqiah 1 kali, habis sholat subuh baca Waqiah 1 kali. Kemudian ditambah sholat duha. Kalau bisa sholat duha, habis sholat duha ditambah lagi baca Waqiah. Karena Rasulullah SAW berjanji, orang yang istiqomah sholat duha tidak pernah pegat, rezekinya tidak mungkin putus. La faqr ma'al duha, wala ghina ma'al zina. Tidak kira melarang orang yang istiqomah sholat duha, dan tidak bakal suki orang yang suka zina. Zina suki, tidak mungkin. Duha melarat, tidak mungkin. Jadi ahli duha, rezekinya bakal dicukupi zahir batin. Kemudian orang yang menjauhi halal akan diberikan ketenangan. Dan orang yang suka baca Waqiah, rezekinya gak mungkin diputuskan, ada di tangannya. Nah, ini janji ya dari Nabi Muhammad SAW.